السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap manusia untuk mencari kebenaran. Selaput tak? Dan setiap manusia pasti fitrahnya mencari kebenaran. Dinarak manusia si demen lek kebatilan ini dinarak. Dengan si demen lek kebatilan ini berarti manusia yeseda fitrahnya. Ya, apalagi mun beriman. Dengan si beriman pastinya meta kebenaran ini, di mana-mana tempatnya kebenaran ini pasti terima ya. Siapa-siapa yang menyampaikan kebenaran ini pasti terima ya, karena dia beriman dan orang yang beriman ini selalu mencari kebenaran. Sebaliknya ya, dengan si indeknya beriman atau dengan si seda fitrahnya ya, kebenaran ini mun ndek datang lekan kelompoknya tolaknya ya. Kemudian mun ndek datang lekan ustadna, mun den ustad si nyampian kebenaran ini tolaknya ya. Mun ndek ni tuang guruna si nyampian tidak diterima. Ini tanda orang yang tidak beriman atau tanda orang ini dia rusak fitrahnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian tak siwah lewat. Wah, pira bulan ke pengajian terakhir ini? Wah, lupa deh selalu isi pengajian ini nanti. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akan tetapi kebenaran ini ada penyebab-penyebab yang menyebabkan manusia menolak kebenaran.
Apa di antaranya? Di antaranya adalah al-ujub. Ini siwah sampai anta le kajian si terakhir ini. Al-ujub. Ujub ini bangga diri. Ya. Parana selapu si gawe neno ya kena doang. Karena ya maran diri kena, sehingga dengan lain ini selapune salah. Ya maran diri ini pegawaian selapuknya ya kena doang. Ya, ini perhatikan bapak-bapak, dan ini penyakit luar biasa parahnya penyakit ini. Ya, munda paran selapuk si gawe daino kena, kemudian dengan lain selapuknya salah, maka pasti ginda tolak kebenaran ini karena ia datang lekan dengan lain. Fahami dia ini? Ya, di antara perkataan yang sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya adalah al-ujbu yahmilu sahibahu ala ta'zimi nafsi. Ujub ini menjadikan manusia memuliakan dirinya. Parana dirinya ia si paling kena, parana dirinya ia si paling hebat, parana dirinya ia si paling pinter, parana dirinya ia si paling tahu. Ya, nah penyakit si mara ini munwah tamale dalam atenta, pasti dengan si lain ini parante ya salah doang. Meskipun kena pendapatnya dengan ini, ya lagu karena itu ini bangga kepada diri sendiri, sehingga semua yang disampaikan oleh orang lain ini parante ya salah doang. Ya, contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, ahlul bidah. Ya. Ahlul bidah ini parana kiainya atau ustadznya atau tuan guruna ya kena doang. Kemudian dengan lain ya salah doang. Sehingga apapun tersampaian, Pak, ini dalil dari Al-Quran, ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa angkatnya? Apa kamu kira tuan guru saya tidak bisa baca Quran? Apakah kamu kira kiai saya tidak pernah buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi tanpa melihat dia nolak kita dulu, beke dalil daida, coba terbaca dulu, kita pikirkan dulu, tidak mengatakan demikian. Ya, karena ya bangga lalu le tuan guruna atau kiainya atau ustadznya, sehingga selapuk dengan lain ini parana ya salah doang, sehingga kebenaran ini tertolak jadinya. Jelas ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik. Sekarang kita memasuki sebab yang ke-9 yang membuat manusia menolak kebenaran. Apa sebabnya? Sebab yang ke-9 ini al-kibru, sombong. Ya. Manusia tidak berhak untuk sombong. Yang berhak untuk sombong itu hanyalah Allah. Manusia ngumbe-ngumbe pinterna, ngumbe-ngumbe hebatna. Yang memberikan dia kepintaran, yang memberikan dia kehebatan ini adalah Allah. Seandainya manusia ini ndekna tersadek si Allah Subhanahu wa taala, kemintaran pasti dia jadi manusia paling bodoh, paling blok. Lagu Allah Subhanahu wa taala sadekna ya kepintaran sehingga pintar jarina. Oleh karena itu manusia ini dia tidak punya apa-apa, dia tidak berdua apa-apa. Ya, sugul ya lekantian inana, dia tidak berdua apa-apa. Dia nak tahu orang alif, dia nak tahu orang ba. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengajarnya melalui ustaz-ustaz sehingga dia menjadi orang yang pintar. Arak dengan timak nata ajar, ngumbe-ngumbe cara nata ajar, ndek ngerti-ngerti. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kepintaran. Fahami dah ini? Jadi arak si tersadek kepintaran, arak si dia tersadek kepintaran. Arak si tersadek kepintaran pas-pasan. Ya, arak manusia sekali penjelasan langsung yang ngerti. Arak si perlu 2 kali penjelasannya dulu baru ngerti. Arak si 3 kali kita menjelaskan baru ngerti. Arak endah si 10 kali penjelasannya dia ngerti-ngerti. Ya. Kenapa demikian? Karena kemampuan, kepintaran Allah sinyade itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala sadekna itu kepintaran ini pada mara angkun dan nyade itu rezeki. Arak batur telwe rezekina alhamdulillah. Arak si kedian. Bahkan ada juga yang miskin. Ya, jadi selapukna ino dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dari Allah, pertama ndek dekanggo sombong. Ya, ndek tekanggo sombong karena itu tersadik isi Allah ini. Ya. Kita tidak bisa apa-apa lagu Allah Subhanahu wa taala sadikna itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara penyebab manusia menolak kebenaran ini adalah sombong. Na'udzubillah. Sombong ini penyakit luar biasa. Apa kata Syekh? Al-kibru huwa alladhi hamala iblis ala al-kufri billah inadan. Sombong ini dialah yang menyebabkan iblis kufur kepada Allah. Iblis awalnya asalnya iblis ini tunu tahu nale malaikat ini kancana mulia ya. Iblis ini awalnya dia rajin nyembah Allah. Saya kan nyembah Allah malaikat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahna malaikat-malaikat ini termasuk iblis untuk nyembah Adam, sujud kepada Adam. Sujud ini adalah sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Ngerti kaidah ini? Hah? Ada yang belum ngerti? Ngerti kaidah? Hah? Tertunda. Abu Sayyaf, ngerti dah Abu Sayyaf? Hah? Alhamdulillah. Jadi ini asalnya. Iblis waktu itu dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Kemudian Allah menciptakan Adam. Setelah itu Allah perintahna iblis adikna perintahna malaikat ini termasuk iblis yang dah untuk sujud kepada Adam. Allah ini menjelaskan di dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, selaku pada sujud illa iblis, kecuali iblis. Dia memilih aba, menolak ya, wastakbara, dan dia berlaku sombong. Sombong yang dia terperintah untuk sujud kepada Adam. Di ayat yang lain iblis ini mengatakan
qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih bagus daripada Adam. Ya, engkau ciptakan aku dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa yang lebih bagus sujud kepada yang kurang bagus? Kaduna akalnya. Ya. Jadi apabila perintah Allah sudah datang, ndak de malik kadu akal de. Taat natama le akal de, ndek natama le akal de, taat sudah. Ya. Jadi iblis dia namanya sujud, dia namanya ngelekang perintah Allah. Kenapa? Karena dia sombong. Si orang sombong ini menolak kebenaran. Ya, luwe batur-batur te ini lekan lai nangaji, lekan pertama kali narak dakwah sunnah te le bongkot wah nangaji ya. Alhamdulillah ini bagus. Lagu ternyata arak batur-batur ta si buruk-buruk nangaji lebih pintar dari dia. Faham itu ini? Ketika nata nasihatin si batur ta si buruk natama sunnah ini apa angkatna? Kan itu wahalakan lai kita ngaji, kamu kira kamu ini lebih pintar dari saya sudah dari dulu saya ngaji. Angkatna. Ya, ini sombong. Ngerti keda? Nah, jadi ini sifat sombong dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Jadi iblis terusir sugulelakan surga tidak gara-gara tidak mau taat kepada Allah. Kenapa tidak mau taat kepada Allah? Karena kesombongan. Jadi ida bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sai si nyampe yang kebenaran ini wajib diterima ya. Meskipun ini adalah bebeak, bisa jadi ia bebeak lagu ia lebih pintar dari ida. Ida lekan lai ida ngaji lagu pas mulai kajian ini ida tinduk ida sehingga dia mau apa-apa mau dah tokol kemudian ulik. Ia timak nababaya timak naburuk mulai datang ya, kemudian dia menulis mencatat bertanya sehingga lebih luwek maukna daripada ida. Nah, apabila dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, ndak ada tolak ya. Karena menolak kebenaran ini termasuk ini adalah kesombongan. Dan Allah ini benci di depan dia dengan si sombong. Jelas ini? Baik. Kemudian wa huwa alladhi mana'al yahuda minal imani bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a ma'rifatihim bi sihhati nubuwwatihi kama ya'rifuna abna'ahum. Karena kesombongan bangsa Yahudi menolak kebenaran, dekna mele beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan Yahudi ini kenalna Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mara angkun kenal anak jarina. Kan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ini mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mara angkun dia mengenal anak-anaknya. Ya. Apakah ada seorang ayah yang tidak mengenal anaknya? Tidak ada. Ya, apa kemilikna anak tena
tahu doangnya meskipun belum disebut. Ya, karena kadang-kadang kanak-kanak itu apabila arak kemiliknya muter-muter ya ketuk-ketik toko lele deket baitangna itu aparana ai inam atau piangna itu kupi lagu ya arak kemiliknya itu. Nah, itu si jadi amanah tahu tak itu. Ya, begitu juga orang Yahudi ini santer si kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahu bahkan dia yakin bahwa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dakwah yang hak. Tahu ini. Lagu tolaknya ya. Kenapa ditolak? Karena kesombongan. Ya sombong. Ya. Ini orang-orang Wahabi ini buru-buru datang. Itu hal lain tengaji ini. Sehingga apabila tersampaiannya, coba dibaca ini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa misalnya. 7 kali disebut ya si Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tolaknya ya. Ya. Dia cocok ini. Subhanallah, Al-Qur'an dia cocok. Mun Al-Qur'an ini dia cocok, apa yang akan cocok? Ya. Apa alasannya? Alasannya itu akan laik tuah ngaji dan wah sampai yang si mara ini si tuang guru entah. La haula wala quwata illa billah. Nasallallahu alaihi afiyah. Masa begitu caranya? Kan coba dah baca ya judul ini kan dari Al-Qur'an. Lagu tolaknya ya. Nah, kita jangan seperti itu. Karena ini termasuk sifat-sifat orang-orang Yahudi. Menolak kebenaran ini, sombong menolak kebenaran, ini sifat-sifat orang Yahudi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Walihada tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim." Oleh karena itu, orang Yahudi yusammimun bersikeras berpegang kepada kebatilan mereka. Tidak mau melepaskan kebatilannya itu. Gara-gara apa? Gara-gara kesombongan. Apa sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena dengan Yahudi ini parana dirina adalah bangsa yang paling tinggi. Faham itu? Ya, parana dirina bangsa yang paling mulia. Kemudian bangsa Arab ini bangsa rendah. Ya. Nabi Muhammad ini dari bangsa apa dia? Bangsa Arab. Ya. Nah, karena Nabi terakhir ini dari bangsa Arab dan dia mengira bahwa bangsa Arab ini bangsa yang rendah, tolaknya kebenaran ini. Na'udzubillah, gara-gara kesombongan itu lebih bangsa lebih mulia. Masa bangsa lebih mulia ini mengikuti bangsa yang lebih rendah? Angkat kah? Coba pirwah sematekna kaum muslimin si Arab li Gazzah ini. Pira luwekna li Palestin sematekna ya. Ini semuanya karena sombong. Gara-gara sombong akhirnya muncul kebencian di dalam hatinya. Benci kepada bangsa Arab. Ya, na'udzubillah. Jadi kata Syekhul Islam, walihada tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim. Oleh karena itu kita melihat orang-orang Yahudi tetap bersikeras berpegang teguh kepada kebatilan mereka. Kenapa demikian? Karena kesombongannya. Lima fi nufusihim minal kibri. Ya, gara-gara kesombongan yang ada pada diri mereka. Wal hasad, ya hasad. Ya talunate dengan Yahudi ini.
Kenapa talon hati dengan Yahudi ini? Jadi dengan Yahudi ini berdua kitab. Sementara bangsa Arab ini tidak berdua kitab. Kemudian bangsa Yahudi ini bacana ya tentang Nabi terakhir ini. Nabi si terakhir ini adalah Nabi yang luar biasa hebatnya. Kenapa? Karena Nabi si terakhir ini Allah sempurnakan agamanya. Sementara Nabi-Nabi yang lain ini belum disempurnakan agamanya. Jelas ini? Nah, sehingga para Nabi terakhir ini dari bangsa Yahudi. Lalu ternyata Nabi terakhir ini bukan dari bangsa Yahudi, justru dari bangsa apa? Bangsa Arab. Yang dikira bangsa Arab ini bangsa yang paling apa? Paling rendah. Akhirnya tolaknya ya kebenaran ini gara-gara talonati, sombong dan talonati. Kelengkapan ini penyakitnya ini. Ya. Kemudian wal qaswah. Gara-gara ya sombong, gara-gara ya talonati, akibatnya apa? Akibatnya adalah keras hatinya ini. Ya. Jadi apabila nuah keras hatinya ini, apapun negawe, timak na salah, timak na keji, timak na jahat, parana ya kena doang atau tidak apa-apa. Ya, subhanallah, bebayak-bayak sematiknya ya. Ya, anak-anak Gaza, anak-anak Palestin yang kecil-kecil si bebayak-bayak sematiknya ya. Nasallallahu salaman afiyah. Ini gara-gara apa? Sombong, talonate, akibatnya keras atene ya. Wa ghairi dzalika minal ahwa, dan yang lain-lainnya dari hawa nafsu ini. Lalu kata Syekh, wa bihadza yatabayyanu, maka jelaslah bahwa annal kibra ahadus sawarif an qabulil haq, bahwa kesombongan ini adalah salah satu penyebab manusia terhalang dari kebenaran. Na'udzubillah. Ya, ia nolak kebenaran karena kesombongan si arak di dalam atena. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, ini berarti kita ini harus bilang jelu terkontrol atenta. Kira-kira ya Arab le atenda ini kesombongan atau tidak? Misalnya senina da ngendeng tolong le da, Pak, tolong denyapu tu le teras ini, dek teman mau nyapu ini denyapu tu le teras. Misalnya, ya, saya kan ini ustadz, saya ini masa ustadz nyapu lek julun teras, dia cocok ini. Yang kadang dalam hati anda, ini kesombongan, berarti hati anda ini ya sakit ini, ya. Nah, semal kita nyapu lek julun teras dah. Yuk kan pada teduk bapak-bapak. Hah? Semel gitu. Ndak ada nunggu lang masjid ini. Hah? No, ya na semel orang kan no. Abu Sayyaf, ya ta semel. Kenapa kira-kira Abu Sayyaf ya da semel ini? Ya pe semel ini kenapa kira-kira? Jadi sombong itu dia kanggu ini. Ya. Nah, ngeno cara ada kontrol, coba. Ini bilang jelo ada kontrol hati anda. Pak, ini hati ini masalah yang paling penting. Le akhirat tunu ndik narak dengan si selamat kecuali mun selamat atene.
Selamat dari apa? Salah satu selamat dengan penyakit sombong. Kira-kira Arab ke dunia ini manusia lebih mulia, lebih terhormat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab kira-kira? Denara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah apabila nalik balena ya yang jahit sandalnya Nabi yang jahit sandalnya, kemudian ia nolong seninaknya lebali. Mungkin angkat piring, besok piring, wah kita besok piring ida. Ha? La ilaha illallah. Kamu mudah-mudahan dah tetu-tetu ini. Ya. Jadi kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam munala balena dia menjahit sandalnya. Ya, munna aparana pekat sandalnya ya jahit si Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri. Kemudian wa yakunu fi khidmati ahli, membantu istri-istrinya, mungkin ya nyapu, ya besok piring atau yang lain-lainnya. Padahal Nabi ini adalah manusia nomor 1 di dunia ini. Lagu ndik nilak jahit sandalna, ndik nilak besok piring, ndik nilak mopok kelambina atau yang lain-lainnya. Ya, ino karena dia tidak ada rasa sombong dalam hati. Nah, ite ini ya kurang sehat mata ante ini. Ya kurang sehat mata ante ini. Kenapa saya katakan ini kurang sehat? Apabila kita te ustadz yang nyapu tunu, ustadz yang nyapu ini langsung apa kira-kira kada? Hah? Lah ustadz ini terang ya kalah di senina ini macam-macam mau kada. Padahal membantu istri ini termasuk apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas kira-kira? Kan tak ada sombong. Hah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah. Tak ada Abu Bakar. Abu Bakar, saya Abu Bakar ini sahabat saya Abu Bakar. Sahabat Nabi, khalifah yang pertama. Kekuasaan Abu Bakar ini mungkin 7 kali baluk kali Indonesia ini kekuasaan. Ya. Setiap selesai salat subuh telang dia. Petene si Umar beki khalifah ini, jadi khalifah waktu itu. Mana khalifah kita ini? Kan di Arab. Jemaahnya beberapa hari lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan waktu ini di narak balon, di narak dila, di narak apa-apa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Telang ya Malik. Ini khalifah bagaimana? Ini kan telang doang bilang kelema ini. Besok saya intip dia. Karena kan Umar ini termasuk perdana menterinya ini. Salat berikutnya salat subuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung intip ya. Diintip, turutnya ya sampai keluar kota Madinah, terus jalan sampai tuh di tengah padang pasir ada kemah. Tama ya Abu Bakar di dalam kemah ini, Umar nyebu ya sampai nasugul Abu Bakar. Tama ya Umar, ternyata daitnya tuh di dalam kemah ini arak dengan Nina. Dia mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang menjawab salam ini adalah dengan Nina. Lagu dengan Nina ya tua, ya buta, ya berketawan ya. Ini khalifah loh ini ya. Khalifah ini lebih belik daripada presiden. Dia kayak kepala desa ini, khalifah ini bukan kepala desa. Berketuan ya Umar,
Ganggu kita berkotoran ida. Ya, ada apa? Ini dengan mama si buruk tamino yang ngumbe nanti ini. Dia kenapa di sini? Oh, ino, elekan lai igerang ketik kan. Dia kenapa? Ya qummu baitana, ya nyapu ketik kan. Ya ketik nyapu. Wa yahlubu syahana, dan dia ke sini memerahkan susu kambing. Kan dengan tono kan susu jadi makanan. Wa yahlubu syahana, ya. Wa yuslihu ta'amana, iketik mau kaangita ino dengan ino. Khalifah ini bukan kepala desa atau kadus atau kades, ini khalifah. Kekuasaannya mungkin 7 kali atau 8 kali lebih besar dari Indonesia ini. Arak kedang ke penguasa Simara ino. Arak ini? La ilaha illallah. Nah, yang lebih besar lagi, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kekuasaannya lebih besar daripada kekuasaan Abu Bakar. Karena kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu dari Eropa. Barcelona ini, Real Madrid, dia peneno Umar bin Abdul Aziz ini sampai perbatasan Cina, Eropa, Cina, sebagian Afrika ini kekuasaannya. Ya, subhanallah. Lagu suatu hari dia rapat kanca menteri-menterinya. Lai ino dilana dila copok. Bahasa itu apa dila copok ini? Hah? Kopokan? Copokan. Ia rapat kanca menterinya ini. Dilana dila copokan. Reduplah ya. Mungkin sumbuna gina boy atau minyakna gina boy. Sehingga nyalana redup. Bahasa itu redup ini apa? Ya, beci nyalana. Nah, teruslah dia Umar bin Abdul Aziz ini kemudian peririna sumbuna. Ya. Menteri-menteri ini mengatakan, "Ya Umar, coba perintah kami untuk meriri dila ini, kita senang sekali." Nah, perhatikan apa katanya nih. Qumtu wa ana Umar wa jalastu wa ana Umar. Apa yang berubah? Saya perbaiki lampu ini, saya tetap Umar. Saya duduk juga tetap Umar. Tidak ada yang berubah. Apa nasi berubah? Ya, maksudnya tiang meriri yang dia copok ini tidak berubah. Saya tetap Umar bin Abdul Aziz. Ya, kalian juga yang perbaikinya tetap saya juga Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada yang berubah. Jadi mun nyapu jemaah lek julun balen ndak ada sombong lah. Itu wah 3 kali ta haji, 5 kali tu umrah ini masak tegin nyapu lek julun balen ta. Ya, apakah ida lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira jemaah semal kita nyapu lek julun balen dah. Ndak ada nengkulang, ndak ada ngajang masjid ini. Ya. Baik. Jadi kebenaran ini, kesombongan ini menyebabkan manusia ini menolak kebenaran. Paran dirina amun wah sombong, pasti paran diri dengan lain ini selapuna adalah orang-orang yang rendah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian wahwa kadzalik. Amma ahlul haq, adapun orang yang berpegang dengan kebenaran, orang-orang yang mencari kebenaran. Ya, jadi marak siwah sampai yang terburuk tiba ida bapak-bapak, kebenaran ini sai si nyampe yang wajib kita terima. Ya, mun tolak kebenaran ini
Karena yang masih bebeak sinyampeang ini berarti ida sombong ini. Mun sinyampeang kebenaran ini selain ustada ndak diterima ya, ini tanda bahwa ida ini ida sombong ini. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Zarrah segede kesombongan le atenda ndak digenta surga. Wala ida tama neraka juruk 1000 tahun dono atau sekian tahun tegoreng ida tepanggang sampai nyedi selapu kesombongan si arah di dalam atenda no baru dekat anggota surga. Selama masih ada kesombongan di dalam hati anda, tidak boleh masuk surga. Faham ini? Ya. Amma ahlul haq, adapun orang yang mencari kebenaran. Perhatikan ini. Fahum asyaddun nasi tawadu'an wattihaman li anfusihim wa bahthan 'anil haq. Adapun orang-orang mencari kebenaran, terutama ahlus sunnah ini, fahum asyaddun nasi tawadu'an, mereka itu adalah orang-orang yang tawadu', merendah diri, tidak sombong. Ya, coba bapak-bapak, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan manusia ino ti makna kepengna 100 triliun, bukan 100 miliar, 100 triliun. Balende lekan tene sa guarna lekan ambangan sampai aimal. Misal. Ya. Dia tidak punya hak untuk sombong. Kenapa? Karena manusia itu awaluhu nutfah qadirah wa akhiruhu jifatun muntinah. Manusia itu awalnya mani yang kotor dan akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Apa mau disombongkan? Awalnya dari nutfah qadir. Ngerti dia maksudnya? Hah? Manusia ini kan asalnya apa asal kita? Mani. Ya, mani kotor. Ya, munarak mani itu nolak junun gerbangin arak dengan gin gambun ya. Dia narak. Nah, manusia asal dari mani itu. Kemudian jemak munamati, dia akan menjadi jifah muntinah, bangkai yang bais, busuk. Untuk apa sombong? Jadi dia berhak sombong. Nah, ahlus sunnah ini orang-orang yang mutawadhi', merendah diri. Ya, mutawadhi'an wa aktsaruhum ittihaman li nafsihi, dan dia selalu menyalahkan dirinya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah apabila ida berbeda pendapat, kanca baturda, langsung dia mengatakan, oh mungkin ya sih kena saya ini salah. Ya, kecuali dalam masalah akidah yang kita yakini. Ini yakin kita akidah ini, kita yakin ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini akidahna Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahna para sahabat, tidak boleh kita lepas. Ya, lagu dalam urusan dunia, dalam urusan yang sunnah misalnya, arak dengan bada itu, Pak, sunnah ini nengani caranya, oh mungkin ya dia yang benar, mungkin saya yang salah. Sehingga berkataannya dari Ustaz, ada orang mengatakan begini kira-kira besi kena inosa. Ya, jadi ahli sunnah ini dia tidak sombong, dia terkanggu sombong ini, karena sombong ini sifat-sifat penghuni neraka. Dengan si sombong ini wala hawla wala quwata illa billah. Ya, kemudian wa aktsaruhum bahthan 'anil haqqi wa talabih.
Dan ahlus sunnah ini, ahlul haq ini, mereka adalah orang yang semangat mencari kebenaran. Ya, tetap mengaji, mencari kebenaran. Bimbe tahu kebenaran ini petana ya. Jelas bapak-bapak. Nah, wa aktsarihim talaban bahthan 'anil haqqi wa talabih. Falidzalik la yastankifuna an muraja'ati 'uqulihim wa talabil haqa'iq. Nah, oleh karena itu ahlul haq, ahlus sunnah ini apabila ditegur dia tidak menolak. Oh, mungkin ide sih kena. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tahu ada Al-Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, masa tidak kenal ya? Hah? Abu Hanifah ini merupakan imam salah satu madhab yang terkenal. Pira luwekna madhab kita? 4. Yang pertama Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Al-Imam Ahmad. Al-Imam Abu Hanifah ini suatu hari ya salat, Allahu Akbar. Kemudian ketika dia salat, si bacana ini adalah ayat tentang potong tangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Di dalam Al-Quran, ya, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, potong tangannya sebagai hukuman dari Allah. Ya. Kemudian apa angkatnya imam ini? Wallahu ghafurur rahim. Angkatnya imam ini. Jelas ini? Jelas apa belum? Tidak ada dungkulan, tidak ada ngajang. Jelas ya? Tiba-tiba tololek mudi arak dengan nyorak. Azizun Hakim. Akhirnya jadi imam terkena ya ragu-ragu ya. Ulangna ya Malik ayat ini. Was-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Azizun Hakim. Maka tidak akan muji. Akhirnya Abu Hanifah mengatakan Azizun Hakim. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung baitnya Quran. Lah ternyata betul itu orang yang di belakang itu. Tanggornya, "Be dengan si onek ini saya kadang sini. Apakah kamu hafal ayat yang saya baca?" Tidak. Yuk. Apakah kamu hafal Al-Quran? Tidak. Kamu bisa baca? Tidak. Ternyata ini dengan Badui. Tak ada Badui. Dengan padang pasir, dia dah tahu nulis, dia dah tahu baca. Ya. Terus kamu baca Quran tidak bisa? Quran kamu tidak hafal? Ayat yang saya baca kamu tidak hafal? Bagaimana kamu bisa menegur saya? Faham ini? Ini si tetegur ini saya ini. Abu Hanifah ini imam ini. Si negur ya saya. Badui. Dia dah tahu nulis, dia dah tahu baca. Ya, lagu karena Abu Hanifah ini imam ahli sunnah, orang mencari kebenaran. Ya, dia ada sili. Kamu ini kan orang Badui, saya ini imam. Dia ada kadang-kadang. Ya, ketuanya ya. Bagaimana kamu tahu? Ya wajar wahai imam. Kalau akhirnya Ghafurur Rahim. Apa arti Ghafurur Rahim? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, wasariqu wasariqah, laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangannya.
ndikne cocok akhirnya Ghafurur Rahim. Karena kalau akhirnya Ghafurur Rahim, dia tidak akan dipotong tangannya. Kan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Faham ini? Ya, enggak mungkin dia akan dipotong tangannya karena dia Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi yang cocok itu Azizun Hakim, ini cocok. Ya, Aziz artinya Maha Perkasa. Karena dia Maha Perkasa, makanya dia memotong. Dia Hakim, Maha Bijaksana, makanya dia hukum bahwa dia harus dipotong tangannya. Ini cocok. Padahal dengan ini dengan apa? Badui. Jadi jamak atau sulitnya mun arak dengan badui ini. Arak dengan badui ini. Hah? Iya, dengan gawarin sini wah. Sugul lekan gawarin mun arak datang kemudian nasihatin ida ndak ada tolak karena siaran ahlul haq ini dia selalu menerima kebenaran. Ndak ke gara-gara ida wah dah berhaji lah, kamu ini belum berhaji, saya sudah berhaji, tolak ada kebenaran ini gara-gara ida haji. Kan luwe dengan berhaji lagu dia tak apa-apa. Ya, luwe enak dengan ngaji lagu ketika ada ngaji tinduk ya. Ya, sehingga dia tidak tahu apa-apa. Faham itu insyaallah ini. Coba Rasulullah mutawadhi. Ya, semel ya apa? Dia nilak besok piring, dia nilak jahit sandal nasi petuk, dia nilak Abu Bakar nyapu ya balik dengan nina si buta itu. Kemudian dia merah apa? Susuna, susu bembekna. Kemudian ya apa? Pongkaangna ya dengan nina itu. Ndik negengsi dia nolak ilak. Ya, kemudian Umar ibn Abdul Aziz yang kekuasaannya luar biasa, ia meriri dia copokna. Dia tidak malu, tidak gengsi. Ya. Nah, itu dah perlu tersedik gengsi teno. Jelas insyaallah. Kemudian la yastankifuna an muraja'ati uqulihim wala siyama fi mawaridil iskal. Mereka tidak gengsi, tidak malu untuk murajaah lagi, terutama apabila berbeda pendapat. Ya, kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita salah kadang-kadang parantes selapu pendapatnya dengan bidah ini ya salah kanyan, salah ini. Ya, dengan bidah ini timak na bidah arak doang kebenaran. Ya, lagu sekedik kebenaran. Ahlus sunnah ini kebenarannya luwe, kesalahannya sekedik. Faham itu ini? Ha? Ahlul bidah ini salahnya luwe, kebenarannya sekedik. Ahlus sunnah ini kebenarannya luwe, salahnya sekedik. Faham itu ini? Ingat ke ini? Ahlul bidah ini yang ngumbe. Ya luwe apa? Hah? Terus kebenarannya? Ahlus sunnah. Terus? Salah kedi. Nah, sehingga ahli sunnah ini tidak butuh kepada ahlul bidah. Ahlul bidah dia butuh kepada ahli sunnah. Jelas ini? Lagu timak nangano. Bisa jadi ahlul bidah ini berdua ya dalil salah angta ya. Ide sesat. Ya salah. Ide 100% ide salah. Lagu ternyata enti angna itu dalil kah? Ini dalil saya ini arak dalil tu. Kemudian dalil ini hadisnya sahih ini dekumbik ke ya. Dah terima ya apa masih tetap deparannya sesat? Tidak boleh ngono. Timakna sesat pasti arak doang kena. Nah, ita timak terkena lagu arak doang salah dah. 1, 2 pasti arak doang salah dah. Yang namanya manusia ini kullu bani Adam apa?
khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Marak contohnya si buruk ini Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah ini kira-kira ya hafal Quran atau tidak hafal Quran? Hafal Quran. Lagu ini ya salah. Dengan Badwino, tahu ke yang baca? Dia datang baca, apalagi dia gin hafal Al-Quran, baca pun dia tidak bisa. Lagu ternyata Abu Hanifah, saya si negur dia, saya si berdiri bacaannya dengan Badwi. Ya, jadi tidak tersombong. Tidak terjadi ustaz, tidak terjadi kiai, tidak terjadi tuan guru. Tetap kita ini manusia, ini terkena, ini tersalah. Jelas? Kemudian wa ma aktsarul aqwal allati naza'a anha al-muttaqun lamma dhahara lahum dha'faha. Betapa banyaknya ulama-ulama ahli sunnah ini yang menarik pendapatnya karena ternyata pendapat neno ya salah. Lekan lain nang amalangnya ternyata pendapat neno salah, dia kembali lagi kepada kebenaran. Ya. Wa ma hamalahumul kibru 'ala al-israri 'ala al-batil. Mereka tidak sombong dan menolak kebenaran. Wala hamalahum itharul ittiba' wala itharul atba'. Dan jumlah jamaah yang besar tidak membuat mereka menolak kebenaran. Kan lui kadang-kadang kiai atau ustaz atau tuan guru monwah lui jamaahna tiba-tiba arak dengan neguria, "Ma tuan guru, ya salah anu deh ini." Wah, dia dah kita ke jemaahku ini. Pira ribu lui na jemaahku ini. Ha? Masa saya salah? Nah, ndak tengenu gara-gara jamaah tayalui kemudian kita sombong, tidak boleh ini. Tetap manusia adalah manusia, ini ya salah, ini ya kena. Wa khasyatu an yudhanna bihimun naqs al-mutawahhim ala ma yujibu rif'atahum. Kemudian Ahlus Sunnah ini tidak malu menerima kebenaran meskipun ada orang-orang yang mengatakan, lah kalah ya tuan guru entah, kalah ya ustaz si bebeyak si bro ini. Apakah Abu Hanifah ini murid-muridnya Abu Hanifah, luwe muridnya Abu Hanifah di seluruh dunia, muridnya Abu Hanifah sampai di Lombok dah Arab muridnya Abu Hanifah ini. Apakah Abu Hanifah ini tolakna kebenaran karena ya khawatir jemaahnya gina parana jamaahna ini gina tebilin si jamaahna? Apakah Abu Hanifah tolakna kebenaran gara-gara takut tebilin si jamaahna? Tidak. Ya, munda sampean kebenaran ini timak nabilin ida si jamaah dah, tidak apa-apa. Yang penting ida berada di atas yang hak. Mara Abu Hanifah ini dia nak khawatir gina telang murid-muridnya. Ya, karena ada manusia-manusia belana pendapatnya timakna salah pendapatnya. Tujuannya apa? Tujuannya karena ia khawatir telang jamaahnya. Tidak boleh seperti itu. Kita ini ngaji karena Allah. Na luwe na sekedik jamaah ini tetap kita ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira insya-Allah. Alhamdulillah kah? Cukup sampai di sini sudah kurang lebih 1 jam ini. Silakan Bapak-bapak dan ibu-ibu